sih itu sejarah? Kita lihat sama-sama ya. Ya, kalau bicara tentang sejarah, pasti nggak bisa lepas dari yang namanya masa lalu. Apa yang bisa kita ambil dari masa lalu? Tentu saja banyak sekali. Masa lalu adalah suatu ruang yang sangat besar, sangat tak terhingga. Dalam masa lalu kita akan belajar tentang pengalaman. Di masa lalu kita akan belajar tentang pelajaran. Di masa lalu kita akan bicara tentang keberhasilan. Dan di masa lalu kita akan bicara tentang kegagalan. Pasti itu semua. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sejarah itu sendiri. Sebelum saya masuk ke pengertian sejarah, sekarang saya akan tampilkan beberapa kata dalam bahasa asing yang berkaitan dengan sejarah. Pertama, sajarotun. Sajarotun berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Yang kedua, history dalam bahasa Inggris yang artinya masa lalu. Dan yang ketiga adalah Geschichte dalam bahasa Jerman, artinya sesuatu yang sudah terlewatkan. Dari tiga pengertian itu semua merujuk kepada konsep yang sama, bahwa sejarah membahas tentang suatu momen yang telah dilewatkan manusia di masa lampau. Nah, kalau kita bicara tentang kata sejarah itu sendiri, kira-kira menurut teman-teman, kata sejarah berhasil diambil serapannya dari bahasa apa? Ya, betul. Sejarah diambil serapannya dari bahasa Arab, yaitu sajarotun itu sendiri, yang berarti pohon. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih hubungannya antara pohon dengan sejarah? Apa ya hubungannya? Oke, paling tidak ada dua konsep antara hubungan sejarah dengan pohon itu sendiri. Yang pertama, kalau bicara pohon, pohon berasal dari benih yang berkembang menjadi akar, lalu menjadi batang, lalu menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi pohon seperti itu. Jadi pohon itu merupakan proses yang berasal dari awal sehingga menjadi suatu pohon. Begitu pula dengan sejarah. Sejarah berarti bicara tentang proses perubahan dari yang sederhana menuju ke yang kompleks, dari yang kecil menuju yang sederhana. Itulah sejarah. Bicara sejarah berarti bicara tentang perubahan. Yang kedua, kalau kita bicara pohon, unsur-unsurnya banyak. Pohon ada daun, dalam pohon ada ranting, ada batang dan sebagainya. Semua saling berkaitan. Begitu pula dengan sejarah. Peristiwa sejarah itu peristiwa yang berkaitan satu dengan yang lain. Saya ambil contoh. Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Pertanyaannya, apakah tanpa ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki kita merdeka 17 Agustus? Ya, belum tentu. Itulah peristiwa sejarah. Peristiwa yang berkaitan satu dengan yang lain. Kesimpulannya adalah, apa kesamaan sejarah dengan pohon? Pertama, sejarah bicara tentang asal-usul perubahan. Yang kedua, peristiwa sejarah berkaitan satu dengan yang lain. Nah, konsep selanjutnya, apakah semua masa lalu dikatakan sebagai suatu sejarah? Kira-kira apa ya jawabannya? 5 menit yang lalu bisa dikatakan sebagai suatu masa lalu. Tetapi pertanyaannya, apakah 5 menit yang lalu itu adalah sejarah? Belum tentu. Jadi sejarah itu punya ciri-ciri. Yang pertama, sejarah itu adalah unik. Unik berarti apa? Peristiwa sejarah itu tidak akan mungkin terulang kembali. Bahwasannya polanya yang berulang bisa saja, tetapi peristiwa sejarah tidak akan sama persis berulang kembali. Maka itu peristiwa sejarah itu adalah unik. Yang kedua, sejarah itu penting. Kenapa sejarah penting? Karena berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dan yang ketiga, sejarah itu abadi. Abadi berarti apa? Tetap terkenang sepanjang masa. Nah, kalau masa lalu sudah memenuhi 3 kriteria ini, 3 ciri ini, berarti masa lalu itu dikatakan sebagai suatu sejarah. Jadi jawabannya adalah tidak semua masa lalu dikatakan sebagai suatu sejarah. Tapi masa lalu mempunyai kriteria unik, penting, serta abadi. Dia dikatakan sebagai sejarah. Nah, apa itu definisi sejarah? Artinya, sejarah adalah suatu proses perubahan yang berkaitan satu dengan yang lain dan bermakna sosial bagi kehidupan manusia.